Oke, kita mulai. Apa itu? Pertama adalah parenteral ya. Kita akan bahas ada 6 ini ya, ada 6 outline ya. Pertama pengenalan dulu, pengantar, kemudian manfaat dari penggunaan dari sediaan parenteral ya, kemudian apa saja untuk sediaan injeksi itu device-nya, kemudian farmakokinetikanya dan klasifikasi maupun formulasi dan evaluasinya. Nanti formulasi dan evaluasinya juga secara umum ya, nanti akan kita bahas secara khusus di berikutnya. Parenteral ini dari bahasa Yunani ya, artinya para itu di luar, enteron atau enteral itu usus. Jadi biasanya diminum. Nah, dia harus masuk ke dalam saluran darah, jadi tidak sama sekali, maka harus dalam si steril, ya walaupun dia dalam kondisi suspensi misalnya ya, atau emulsi ya, dalam sistem dispersi. Jadi ada beberapa juga yang bentuknya suspensi atau emulsi. Tapi sekarang kalau untuk intravena bentuknya yang nano suspensi ataupun nano emulsi, jadi udah seperti larutan. Kemudian pembawaannya yang selain dari air ada juga minyak. Tapi kalau minyak mungkin nanti bukan intravena ya, kita akan lihat beberapa yang bukan intravena. Ini nggak masalah gitu, terlalu panas. Yang nanti intravena akan kita lewat vena ya, jelas lewat pembuluh darah ya. Kemudian juga ada beberapa yang lewat kulit, kemudian lewat jaringan-jaringan lain. Ada intracord ya, ada intratekal, intramuskular dan lain sebagainya ya. Ini ada contoh penyuntikan dari ini, gimana setiap sudut itu menunjukkan kepada arah yang ditujunya ya. Jadi kalau intramuskular ini ya lebih datar, tapi kalau yang masuk ke kulit, ke dermis itu lebih miring ya, kemiringannya berbeda. Kemudian nanti untuk yang memasuki ini ya, memasuki parenteral use or any drug fluid whose delivery doesn't utilize the elementary canal for entering into the body tissue. Jadi nggak ada penghalang ya untuk masuk ke dalam jaringan tubuh. Nah, ada 7 kriteria utama dari sediaan parenteral ya, baik parentera maupun sediaan steril lainnya. Ya, mangga silahkan. Jadi ada 7. Pertama adalah keamanan. Ini biasanya nanti keamanan lebih banyak dibahas di farmakologi karena berhubungan dengan toksisitas. Kalian sudah kenal, mungkin sudah lewat ya farmakologi. Kalian mempelajari ada toksisitas akut, ada toksisitas kronik, ada toksisitas subkronik. Ini untuk membahas keamanan. Itu dilihat seperti apa ya. Ada beberapa yang akut. Kalau akut berarti langsung jadi ya. Kemudian ada sterilitas karena tadi tidak melewati membran, tidak melewati barrier. Jadi sterilitas penting. Kalau tidak steril ya akan terjadi berbahaya ke jaringan ya. Karena bisa jadi kontaminan. Untuk yang volume besar nanti kita akan bahas, jadi ada yang small volume, ada yang large volume. Jadi ada volume besar, volume kecil. Volume besar ini penting untuk tidak ada pirogen. Tidak ada pirogen, karena pirogen ini nanti yang akan malah menurunkan daya tahan tubuh orang yang sedang memang sakit parah ya, dikasih sejumlah besar pirogen yang menyebabkan
demam. Kemudian ini ada partikel yang bebas partikel. Nanti ada mungkin untuk batasan-batasan ini semua partikel bebas, berapa jumlah partikel, kemudian yang diperbolehkan berapa partikelnya gitu ya. Itu nanti mungkin akan dibahas oleh Pak Insan di evaluasi yang akhir ya. Kemudian stabilitas. Nah, ini penting, stabilitas itu menyangkut stabilitas kimia, fisika, dan mikrobiologinya. Ya, kalau kimia akan ada perubahan struktur ya, akan ada terjadi perubahan struktur yang biasanya dilihat secara fisik, juga akan ada perubahan warna atau perubahan ada dari yang tidak ada gas jadi gas gitu ya. Itu kalau ada perubahan kimia. Kalau perubahan fisik biasanya tidak terlihat, tapi karena salah penyimpanan misalnya ya, yang harusnya di tempat gelap ini agak terang, misalnya terjadi fotolisis ya, sehingga mengendap misalnya ya. Kemudian mikrobiologi, nah ini mikrobiologi jelas ya, jadi ada kontaminan dari mikroba. Biasanya yang rentan untuk terjadinya kontaminan ini yang mikroba adalah obat-obat yang multiple dose, berkali-kali pakai. Nah, itu karena sering diambil gitu ya, sering buka tutup. Nah, ini yang akan menyebabkan dikhawatirkan adanya kontaminan. Kalau yang single dose, insya Allah biasanya lebih aman ya. Makanya sekarang sudah mulai banyak yang tetes mata pun single dose yang kayak kecil-kecil gitu ya. Compatibility. Kemarin kita sudah bahas mengenai kesesuaian compatibility itu ya. Dikhawatirkan eksipien yang ditambahkan, biasanya eksipien itu untuk meningkatkan toksisitas, meningkatkan tonisitas, maksudnya meningkatkan tonisitas, kemudian meningkatkan stabilitas, meningkatkan kelarutan, misalnya ya, ada beberapa guna adanya eksipien di sana. Nah, perlu diperhatikan pemilihan eksipiennya karena dikhawatirkan adalah menyebabkan interaksi ya. Kalau reaksi biasanya nggak terlalu terlihat ya, tapi kalau ada interaksi, nah ini yang agak lama biasanya terlihat. Dan bisa saja yang tadinya tidak terjadi interaksi karena pemicu penyimpanan yang salah, misalnya ya, tadi suhunya yang harusnya di suhu minus 20, suhu 5 derajat gitu ya, atau sebaliknya 5 derajat disimpan di suhu kamar, itu juga bisa jadi terjadi pemicu terjadinya kompatibilitas. Jadi harus diperhatikan pemakaian eksipien bisa terjadi terpicu oleh perbedaan suhu, perbedaan pH, gitu ya, perbedaan penyimpanan. Ya. Berikut manfaatnya, jadi ada manfaat, ada keuntungan, ada kerugiannya ya. Nah, ini yang kita bahas kerugian dulu lah ya. Karena keuntungan udah jelas. Nah, di sini kerugiannya antara lain, satu, biasanya menyebabkan rasa sakit ya, karena harus ditusuk ya. Kemudian beberapa orang ada yang sensitif dan alergi ya. Sering terjadi ada reaksi-reaksi khas untuk orang-orang tertentu ya, yang hipoalergenik ya. Ada beberapa yang alergi, makanya perlu dilihat. Kemudian kalau sudah diberikan sulit untuk dibatalkan, tidak ada reverse kan, jadi tidak bisa dibatalkan. Kalau makanya harus benar-benar dengan diagnosa yang paling kuat, yang tepat untuk pemberian obat-obat parenteral. Yang ketiga, yang keempat adalah kontrol yang ketat. Kontrol yang ketat, kemudian dilakukan oleh orang yang benar-benar terlatih. Mungkin kalian pernah lah dicoba, pernah disuntik gitu ya, atau kemarin lah divaksin gitu.
Ada beberapa perawat yang dianggap masih latihan baru sama yang udah pengalaman. Ada beberapa yang merasa kok masuknya berkali-kali gitu ya, karena kurang terlatih. Kok nggak masuk, balik lagi, masuk, balik lagi, kan sakit ya, terus ditusuk ya. Jadi harus orang yang terlatih. Karena kalau orang yang kurang terlatih, ya tadi jadi sering salah ya. Dan itu akan menyakiti pasien, malah makin stres. Kemudian perlu di sini device atau alat dan teknik yang baik ya. Jadi udah terlatih dan orangnya juga memang punya teknik yang baik dan device-nya atau alatnya juga harus dijamin sterilitas alatnya, kemudian jelas alat yang digunakannya gitu ya. Ini harus dipersiapkan. Yang terakhir biasanya diproduksi dengan sangat mahal ya karena memang pakai teknologi. Ya air bides gitu, aqua bides yang steril dengan air RO gitu ya, itu harganya akan berbeda. Pasti aqua bides lebih mahal ya kan, pastinya biasa dipakai dan hitungannya juga per mili bukan per liter ya. Kalau RO masih bisa beli per liter, tapi kalau aqua bides dibeli per liter, paling 1 liter khusus untuk infus gitu ya, ada beberapa tapi dipakai untuk pengenceran bisa jadi lebih ini ya. Nah, makanya untuk ini air biasa pun lebih mahal gitu ya, karena memang menggunakan teknologi. Kemudian keuntungannya, nah ini dipakai hanya untuk darurat, emergensi. Kalau kedaruratan yang memang sangat mendesak, itu lebih baik digunakan itu ya. Kemudian cepat, karena dia punya aksi cepat, karena tadi tidak ada absorpsi, tidak melewati membran, tidak melewati barrier, ya makanya dia lebih cepat. Kemudian tidak melewati ini first pass metabolisme. Jadi dia tidak akan melewati hati, karena kalau lewat hati akan di metabolisme menjadi beberapa struktur senyawa baru supaya bisa dibuang. Jadi first pass metabolisme itu adalah bentuk tubuh untuk membuang racun. Ya, salah satunya adalah dengan first pass metabolisme. Kemudian bisa juga digunakan untuk target organ yang akan diobati langsung. Ya, kalau misalnya di daerah mana paru-paru langsung bisa diinjek ke paru-parunya, gitu ya. Atau jantungnya langsung ke jantungnya, bisa ada juga beberapa yang, tapi ya harus punya teknik khusus untuk dokter khusus yang bisa ke target langsung. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk sustain atau depo, efek depo, bertahap ya. Jadi tidak sekaligus, tapi efeknya bertahap, seperti misalnya implan ya, kayak tablet implan, atau ya beberapa juga ada yang diinjeksi implan gitu di dalam kulit, insersi. Nah itu juga beberapa parentera yang bisa bergradual gitu ya, bertahap, sehingga pemakaian obat KB gitu ya yang injeksi tidak perlu harus setiap berapa hari gitu ya, bisa sampai 1 bulan pemakaian gitu ya, dengan menggunakan insersi di bawah kulit. Kemudian bioavailabilitasnya biasanya langsung ya, tidak ada penyerapan, jadi langsung turun red gitu ya, dari diberikan langsung dapat, langsung ke bawah, langsung eliminasi dan ekskresi. Nah itu beberapa keuntungannya. Kemudian kita lihat apa saja sih alat-alat yang digunakan. Sebenarnya alatnya cuma 2 ya, syringe atau biasa disebut dengan apa bahasa kitanya, squid ya, squid benar.
ya, syringe. Ini ada beberapa di syringe ini ada beberapa bagian. Jadi untuk yang nekennya itu namanya plunger. Kemudian di sini untuk mengisi obatnya namanya barrel. Kemudian di sini ada tip. Kemudian untuk menahan ada hub. Kemudian ada shaft dan ada bevel. Ya, nanti lihat bevel-bevelnya ada yang standar, ada yang berbeda bentuknya ya. Nah, ini dosis biasanya ada di sini. Nah, ini biasanya untuk menjaga tetap steril biasanya dikasih protective, dikasih pelindung ya, dikasih penahan supaya tetap steril. Biasanya bisa dibuka nantinya. Nah, ini area ini jangan sampai dipegang oleh tangan. Biasanya yang dipegang kan cuma jempol sebelah sini. Biasanya tangan untuk megang ini di sini ada di sekitar ini ya. Tangannya nyentuhnya ke sini, megangnya ke sini. Jadi nah gitu kan biasanya ya. Jadi yang ininya tuh nggak kena. Ya. Nah, ada beberapa klasifikasi nanti ini jadi tugas kalian sendiri ya, tidak perlu dikumpulkan ke Bapak, itu kalian sendiri yang cari ya. Ada di ujian nanti mungkin dari salah satu yang akan keluar, nggak perlu dikumpulkan, kalian sendiri aja cek di mana sih bentuk yang Lurlock syringe, apa yang non Lurlock syringe, bedanya apa. Kemudian yang insulin, ada yang disposable syringe, disposable berarti bisa dibuang ya, gampang. Kemudian ada yang Tubex dan Carpujet injection. Ini biasanya yang umum ada 5 ini. Terus sekarang udah canggih juga, ada beberapa yang kecil-kecil banget, kecil gitu, banyak kayak sermut gitu ya, bisa sekali suntik gitu langsung. Ada juga yang baru atau apa namanya lupa lagi, tapi yang paling sering digunakan yang ini ya. Kemudian jarum, ini jarum suntik ini ada beberapa ukurannya disebut dengan gauge ya, gauge sama length apa panjang ya. Gauge ini berhubungan dengan ini di sini, berhubungan dengan tip ya, tip dan hub nanti di sini, karena nanti volume yang akan diisinya berapa banyak ya, sangat berhubungan. Kalau terlalu kecil kan lama ya nyariknya ya, jadi makanya akan berbeda. Kemudian kalau untuk yang volume besar kan untuk nariknya, kalau ininya terlalu kecil lama maksudnya. Nah, ini juga biasanya panjangnya juga beda-beda, tergantung keperluan. Kalau untuk tadi intramuskular pasti lebih panjang, agak panjang. Kalau untuk subkutan, intrakutan pasti lebih pendek. Ya. Kemudian untuk intravena berapa gitu. Ada ukurannya khusus. Ini beda-beda. Terus kemudian ini juga ada yang khusus untuk cairan sama untuk minyak. Ya, jadi berbeda juga si spesifikasi jarumnya, Milo tuh jarumnya. Di sini ada pertanyaan? Jelas ya. Nah, kita lihat beberapa contoh yang sederhana aja, beberapa ada lure lock dan lure slip. Jadi lihatnya di sininya nih, di ujung-ujung sini. Kalau yang lure lock itu modelnya kayak di baut, puter gitu ya, plak sampai bunyi, sampai terkunci. Kalau yang lure slip cuma apa namanya, dimasukkan saja, masukkan gitu. Biasanya nanti ada penguncinya, tinggal dilewat begitu saja gitu ya. Nah, kemudian itu Tubex dan Carpujet injeksi biasanya untuk yang tekanan tinggi gitu. Biasanya sekaligus pakai jrek gitu ya, pakai tekanan yang agak besar. Kemudian ini contoh dari jarum ya. Ini untuk contoh untuk injeksi intravena. Di sini ada G itu gauge ya. Gauge ini tadi semakin kecil gauge-nya semakin besar volumenya, besar ininya ukurannya ya. Jadi semakin kecil G-nya semakin
semakin besar G-nya semakin kecil. Jadi terbalik ya, terbalik ukurannya. Nah ini ada ukurannya di sini ya. Ada beberapa ukuran untuk gauge dengan perbedaan penggunaannya. Nah ini ada bevel, jadi ada bevel yang standar, yang lurus begini, kemudian ada yang short, yang pendek, kemudian ada yang true short, yang nggak terlalu lancip ya. Biasanya yang true short ini dipakai hanya untuk bayi gitu ya, untuk kecil-kecil. Kalau yang short dan standar bisa untuk beberapa dilihat dari kondisi pasiennya. Ya, kemudian ini juga ada beberapa warna. Nah, ini ukuran warna-warna ini adalah berhubungan dengan gauge dan length-nya. Jadi ya kalau udah di rumah sakit sih, kalau udah biasa terinikan pakai, jadi akan langsung yang lebih mudah adalah menggunakan warna untuk membedakannya. Dibanding dengan melihat dulu, karena kan darurat kondisinya. Kalau kondisinya darurat, kita kan susah untuk melihat dulu nomor gitu. Biasanya ngelihat langsung kondisi pasiennya begini, yang diambil adalah yang disesuaikan dengan ini warnanya langsung diambil, disesuaikan dengan warna. Kalau warna kan ngelihat warna lebih cepat ya, dibanding dengan ngelihat nomor. Nah, kita masuk ke farmakokinetiknya. Jadi ini gambarnya farmakokinetik. Jadi nanti setelah diinjeksi langsung masuk ke sistem sirkulasi. Nah, di sistem sirkulasi juga nanti kalian mungkin sudah masuk mempelajari farmakokinetik, sudah ya. Dan ada yang farmakokinetik linier, ada yang farmakokinetik non linier. Kalau yang non linier biasanya ada beberapa kompartemen. Ada yang masuk ke kompartemen 2, kompartemen 3, jadi sehingga dia tidak linier ya, harus masuk dulu kompartemen berikutnya. Tapi kalau yang kita bahas ini yang normal aja, yang linier aja dulu ya. Nah, di sini nanti dia masuk dari sirkulasi tubuh ke beberapa jaringan yang diperlukan, yang memang kondisinya punya penyakit ya, masuk dia langsung ke sana ya, dan langsung berhadapan dengan reseptor. Kenapa posisi panahnya begini? Ada yang tahu? Panahnya nggak lurus. Panahnya dua tanda ini. Kenapa kira-kira? Ya karena bolak-balik. Jadi nanti dia masuk ke dalam jaringan, dari jaringan setelah dia melakukan aksi, dia harus dieliminasi kan? Harus dikeluarkan lagi. Karena kalau nggak boleh ikatan antara reseptor sama obat itu dihindari adalah ikatan-ikatan yang kuat. Pasti ikatannya van der Waals dan hidrogen dan PP interaksi gitu ya, antara reseptor. Nggak boleh ada ikatan yang kuat, ikatan ionik, apalagi ikatan kovalen itu nggak boleh ada. Jadi kalau ada ikatan-ikatan reseptor dengan obat yang agak kuat, akan terjadi toksisitas akut, toksisitas yang berbahaya ya. Dan beberapa yang terakumulasi di tubuh itu bisa menyebabkan kanker karena ikatannya protein bindingnya tinggi misalnya ya, sehingga untuk membuangnya butuh waktu, itu lama-lama akan menyebabkan tubuh menjadi bermutasi. Kan mutasi itu nggak pernah yang namanya mutasi jadi X-Men, nggak pernah.
selalu jadi penyakit. Ya, nggak pernah jadi keluar mata sinar laser gitu, atau jadi bisa terbang. Nggak ada yang namanya mutasi manusia jadi bagus. Itu nggak pernah ada cerita mutasi bagus, itu cuma di film. Ya, mutasi selalu jadi penyakit. Makanya ikatan-ikatan obat dengan reseptor site ini harus reversible, harus mudah kembali. Ya, nah kalau yang ini satu garis, kenapa? Karena metabolisme ini kalau dia sudah dipakai di metabolisme untuk dibuang, biasanya dengan proses di tubuh gitu ya, dengan mengubah menjadi molekul-molekul lain gitu ya, agar bisa dibuang atau secara utuh. Jadi bisa ada beberapa bentuk biasanya nanti di metabolismenya. Ada bentuk utuhnya, ada bentuk termetabolismenya gitu ya, yang memang agak sulit dibuang, maka dia tubuh berusaha membuang bahan itu dengan reaksi-reaksi tertentu ya. Langsung diekskresi. Kalau diekskresi kan terbuang, sudah hilang ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa kondisi di dalam pembuluh darah ya, di aorta, di arteri, di arteriol, di kapilaris, kemudian di venula, di vena cava, punya volume, kemudian laju dan juga tekanan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini biasanya kita harus menyesuaikan dalam menginjek gitu ya, supaya nyaman. Harus disesuaikan dengan laju dan tekanannya. Karena kalau terlalu cepat, nanti akan ada reaksi balik, turbulen gitu ya, menyebabkan phlebitis. Pernah dengar phlebitis? Memar. Jadi terkumpul di darahnya di salah satu tempat itunya, karena tidak memindahkan kecepatan dan tekanan ini. Pengen cepet gitu aja langsung. Padahal ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk ini ya, karena bisa saja terjadi kecacatan. Tapi biasanya kecacatannya nggak permanen sih. Si phlebitis ini nanti juga kalau lama-lama akan terurai gitu ya, dan kembali lagi sembuh. Cuma ya kalau tidak ya sejak awal kan ya pasti nyeri lah ya, nggak enak gitu waktu itu ininya kan, berhari-hari bisa sampai semingguan ada kerasa gitu ya, karena kurang memindahkan ini laju dan tekanannya. Kemudian ini klasifikasinya ya, untuk injeksi nanti akan kita bahas. Untuk intravena terutama ada dua jenis, ada yang small volume, ada yang large volume. Kalau yang small volume biasanya di bawah 100 mili ya. Kemudian yang large volume bisa di atas 100 mili. Biasanya ini yang large volume lebih banyak isinya adalah TPN. Pernah dengar TPN? Total Parenteral Nutrition, alias makanan. Ya, kayak ringer laktat, kemudian laktos gitu ya. Kemudian glukos, ada beberapa dextrose gitu ya. Jadi ada beberapa memang kemudian mineral-mineral, vitamin. Nah, ini biasanya masuknya seperti ini. Kemudian elektrolit ya, untuk elektrolit, atau untuk obat-obat yang memang dalam dosis yang cukup besar ya, yang sering digunakan. Ada beberapa contohnya antibiotik ya, antibiotik digunakan seperti ini, atau ada beberapa kombinasi, bisa jadi dikombinasikan. Jadi biasa ada makanan yang biasa ya, ada ringer laktatnya gitu, ringer laktat, kemudian obatnya ikut mengalir masuk ke dalam sambil infus, ada yang gitu ya, sering dimasukkan biasanya untuk mencegah terjadinya
infeksi hasil operasi, biasanya kalau udah hasil operasi ada antibiotik yang diberikan. Nah, nanti kita akan bahas lebih di cerita tentang intravena ya. Nah, kemudian untuk rute administrasi ada dua tadi ya, ada intravena, ada ekstravena. Yang intravena ada yang small volume itu injeksi, yang large volume itu infus bisa disebutnya, kita kan sebutnya infus. Nah, kalau yang ekstravena ya umumnya semua injeksi, cuma tergantung dari kondisi ininya, semakin ke bawah ini semakin orang-orang terlatih yang menggunakannya ya, kayak kalau subkutan, intradermal, intramuskular, subkutan biasanya banyaknya dipakai untuk yang insulin ya, insulin banyak di subkutan, intradermal. Kemudian intramuskular biasanya ada beberapa obat intramuskular, kemudian intrakardiak, intratekal dan sebagainya. Ya, ada beberapa ada yang masuk ke otak juga langsung gitu ya, beberapa. Nah, itu tergantung dari kondisinya, makin spesifik jaringan yang dituju, orang yang menggunakannya juga harus orang yang benar-benar yang paling ahli gitu ya, terlatih. Nah, ini fisikokimia yang perlu diperhatikan dalam cuma 5 ya, yang untuk formulasi nanti akhir dari sediaan parenteral. Pertama adalah ukuran partikel dan habit dari API-nya. Dan nanti bisa jadi terjadi perubahan kondisi ya, karena penyimpanan, karena pH gitu ya, perlu diperhatikan. Kemudian kelarutan obat. Nah, ini kelarutan obat sekarang lagi ramai peningkat kelarutan yang menyebabkan ginjal akut ya. Itu yang sering dipakai sebenarnya adalah propilen glikol, kemudian sorbitol gitu ya, terus glycerin. Biasanya sih pakainya itu yang untuk peningkat kelarutan. Di steril juga ada sih beberapa yang peningkat kelarutan menggunakan itu, tapi jangan lupa harus diperhatikan kontaminannya. Yaitu kan kemarin juga yang nggak dibahas, yang nggak dicek itu adalah kontaminannya, karena bisa saja salah simpan atau tidak mengerti bagaimana menangani yang benarnya, sehingga terjadi degradasi menjadi poli, kan banyak ya, propilen juga banyak, jadi glikolnya lepas gitu. Ada beberapa glikol yang lepas yang menyebabkan jadi etilen glikol saja atau di etilen glikol saja gitu kan, lepas. Karena bisa saja karena penyimpanan yang tidak baik. Padahal sebenarnya tadinya tidak ada sebelumnya. Berikutnya pH juga ini jadi peran penting ya. Kita kan punya range, tubuh juga punya range pH. Ya, biasanya berapa range pH dari tubuh ya, kalian cek sendiri ya di buku-buku textbook sudah banyak ya. Yang paling baik ya sekitar 6,8 biasanya. 6,8 sampai 7 yang paling baik. Tapi kadang obat stabilnya tidak di situ. Itu kita harus ada pemikiran, perlu kestabilan atau perlu kenyamanan dan safety. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu perlu tinggi. Jadi kita nanti akan melihat bahwa tidak apa-apa asal tidak terlalu stabil, asal sekaligus pakai gitu ya, akan dibuatlah bentuk-bentuk kering, kan? Injeksi kering. Nah, ada banyak beberapa antibiotik injeksi kering. Ya, jadi kestabilannya dalam bentuk, kalau dalam bentuk kering kan tidak ada pelarut, biasanya lebih stabil ya.
Kemudian lipophilicity ini jadi kemampuan dia kan biasanya berhubungan dengan permeabilitas. Kemampuan dia menembus membran, apalagi untuk obat-obat yang ekstravena tadi, intramuskular, intradermal, itu lipophilicity penting gitu, karena dia harus menembus membran. Kalau lipophilicity-nya atau agak sulit menembus, nah itu bagaimana cara mengatasinya? Jangan sampai menyebabkan terjadi hal-hal yang kurang baik. Ya. Kemudian ada ini kompatibilitas juga tadi ya. Jadi ingredient lain. Ya. Bisa mungkin kalau di dalam parenteral itu tidak boleh ada ingredient lain, kecuali ingredient untuk tonisitas biasanya, seperti garam NaCl atau dextrose untuk penyesuai tonisitas. Umumnya biasanya itu. Tapi kalau misalnya ada stabilan tertentu, ada perubahan tertentu, ya butuh preservatif, misalnya ya perlu diperhatikan, ya perlu diperhatikan mengenai penambahan bahan-bahan yang lainnya. Nah ini formulasinya yang paling sering digunakan. Kita pertama adalah yang paling sering adalah WFI ya, water for injection atau aqua pro injeksi. Jadi biasa juga bisa disebut WFI, bisa disebut juga API ya, aqua pro injeksi. Terus yang lain, nah ini yang diperlukan kalau untuk peningkat kelarutan tadi, kosolven ya, glycerol yang umum dipakai. Itu ada lagi apalagi yang peningkat kelarutan, beberapa juga menggunakan surfaktan misalnya ya. Yang pernah kalian dengar apa surfaktan? Twin, Twin 20, Twin 80, SPAN, itu surfaktan biasanya ada beberapa yang digunakan. Ya, surfaktan ada yang anionik, ada yang non ionik, ada yang kationik. Yang banyak digunakan untuk steril itu yang non ionik, jarang menggunakan yang kationik atau anionik. Kemudian minyak. Nah, ini minyak juga beberapa cek ya. Tolong dicek minyak jenis apa sih yang bisa digunakan untuk obat steril. Yang paling sering digunakan sih kayak minyak apa wijen itu apa namanya? Minyak apa namanya wijen? Minyak wijen kayak gitu ya. Itu paling sering digunakan. Sesami ya, dan minyak-minyak yang lain. Jadi ada beberapa minyak, tapi biasanya minyak tumbuhan, bukan minyak apa namanya mineral. Ya. Kemudian di sini juga perlu nih ada buffer tadi kan berhubungan dengan pH, makanya kita perlu tingkatkan pH untuk meningkatkan kestabilan. Ya. Terus untuk penyesuaian tonisitas, ya harus disesuaikan tonisitasnya. Kemudian tadi surfaktan, kemudian ada pengawet yang tergantung dari yang dipakainya apa. Kemudian kalau udah jadi di sini semua sudah digabung, maka perlu dievaluasi. Evaluasinya yang paling kritis ada 6 ini aja. Ya. Jadi isotoni, stabilitas, sterilitas, kemudian bebas pirogen dan kontaminan, ya. Kemudian secara kimia murni dan partikelnya bebas, tidak ada partikel. Makanya biasanya ada kalau di akhir, kalau kita cuma dilihat di latar belakang putih dan hitam. Tapi kalau di industri, di pabrik biasanya ada validasinya juga dengan partikel counter. Jadi dihitung partikelnya, berapa jumlah partikel yang diperbolehkan. Nah ini contoh sterility test ya.
Jadi ada beberapa pengambilan sampel seperti ini ada yang 10 kali, 20 kali, 30 kali pengambilan sampel. Kemudian ini probabilitas yang bisa didapatkan dari sekian sampel tadi, ya. Nah, kalau misalnya di dalam sampel di sini ada terlihat ada di sampelnya di sini ada yang kontaminan, ya, ada yang tidak steril, maka dicek ini yang akan kemungkinan terjadi. Dari sekian lot 0,1 dimungkinkan ada sekian unit yang tidak steril. Ya, jadi maka kalau ada yang tidak steril, kalau di produk steril itu biasanya nggak pernah dilepas. Dihitung sampai dapat segini unit yang tidak steril. Jadi artinya apa kalau kayak gitu? Dibuang. Karena ngecek ini semua kan satu-satu kan nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin ngecek satu-satu ini. Jadi biasanya kalau ada ya kontaminan, ada ketidaksterilan, golontorinnya buang bus sekian juta. Nggak boleh ada gagal. Makanya preparasinya atau persiapan dalam pembuatan steril itu harus matang. Ya, harus matang benar-benar tertib. Yang ngerjain juga baik gitu ya. Berikut, nah ini stabilitas. Nah, ini ada ketentuan stabilitasnya. Kemudian di sini adalah yang perlu diperiksanya, ya. Biasanya kimia, biologi, dan fisikanya. Kemudian lihat kemampuan preservatif atau kemampuan pengawet kalau multiple dose, ya. Kemudian beberapa tes fungsi lainnya yang berhubungan dengan kemasan, leak test alias kebocoran. Ya, khawatir di sininya udah bagus, tapi kemasannya bocor. Kan sama aja, jangan bohong. Ya, kalau udah bikin benar, dibagus di belakang, tapi pas saat di depan, pas saat masuk ke pengemasannya kurang baik. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini adalah requirement dari ICH yang paling umum, ya. Jadi kalau dianggap di sini paling 40 derajat itu terlalu signifikan, ya, sangat signifikan, maka bisa diturunkan ke suhu yang lebih rendah. Nah, ini yang suhu yang intermediate. Nah, ini yang merah-merah, ini yang kritis, yang sangat penting gitu ya, yang dimerahin. Ada pertanyaan? Yang di online gimana? Cukup jelas? Nggak ada kabar? Suaranya jelas nggak? Yang online? Jelas, Pak. Jelas. Ya. Oke, alhamdulillah jelas. Berikutnya isotoni. Ya, kemarin udah dibahas sama Pak Arif, ya, universitas. Jadi ini bahayanya, yang lebih bahaya adalah hipotoni dibanding dengan hipertoni. Hipertoni mengkerut, tuh. Kalau hipotoni pecah. Kalau pecah ini aneh, ya. Karena ini masih bisa sembuh. Kemudian yang lain nanti free particle dan lain sebagainya nanti lebih banyak dibahas di Pak Insan, ya, biar nggak terlalu banyak tumpang tindih. Terus ini jelas, ada pertanyaan? Cukup ya. Jadi kita minggu depan cerita tentang intravena, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sama-sama.